Jadi ada yang komen di IG aku, intinya tentang ketika aku encourage orang untuk melayani. Katanya, Bapak, pelayanan itu tidak hanya di gereja, tapi juga pelayanan itu di pekerjaan, di rumah, itu semua juga pelayanan. Aku setuju. Dan juga ada orang yang ngomong, ya seakan-akan melayani Tuhan hanya di gereja. Memang aku setuju bahwa melayani Tuhan bisa di mana saja. Tapi teman-teman sadar gak sih, biasa itu adalah kata-kata orang yang tidak mau atau tidak pernah melayani Tuhan di gereja. Kenapa? Karena gini, melayani Tuhan di gereja memang gak enak, gak gampang. Kamu harus memberikan effort lebih, kamu harus menundukkan diri di bawah orang-orang yang berada di atas kamu, di bawah leadership kamu, di bawah mentor kamu dan lain sebagainya. Itu gak enak. Kalau kita udah biasa mungkin sebagai bos atau manajer, tiba-tiba harus dibawa orang, itu emang gak nyaman sama sekali. Jadi mungkin itu adalah salah satu dari beberapa alasan kenapa orang tidak mau melayani di gereja. Karena berada di bawah sebuah lembaga atau kasih effort lebih lah, itu gak enak. Memang di rumah tangga, di pekerjaan kita juga melayani Tuhan. Tapi ingat, itu adalah bare minimum. Saya jelaskan, itu adalah bare minimum. Bukankah firman Tuhan berkata kalau misalnya ada orang memaksa kamu berjalan bersama dia sejauh 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama dengan dia. Jadi give more. Berikan lebih untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan hidupnya untuk kita. Masa kita melayani di gereja saja kita gak mau? Itu loh, poinnya adalah itu teman-teman. Menurut gue, lo gak harus jadi orang Kristen atau percaya Yesus untuk bisa melakukan kegiatan pelayanan dalam gereja. Baik itu usher, baik itu pemain musik, atau mimpin kelompok sel sekalipun, lo gak harus jadi orang Kristen. Nah, jadi apa maksudnya pelayanan itu? Dan dengerin konten sampai habis, gue berdoa semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Siapa kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Itulah bagian yang kita harus pahami karena Alkitab mengajarkan kita ada 3 prinsip penting terkait dengan pelayanan. Yang pertama adalah tentang calling, tentang panggilan. Panggilan kita menurut Alkitab adalah kita menjadi murid Kristus. Menjadi murid artinya kita memuridkan sesama kita. Nah, dalam proses pembentukan itu maka kita tahu bahwa salah satu bagian kita bisa memuridkan dan menjadi murid Kristus sejati adalah melalui pelayanan. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya jika ada orang yang mengatakan saya punya panggilan pelayanan di luar gereja. Pelayanan adalah bagian kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi bukan tentang profesi apa, tapi bagaimana kita bisa semakin efektif menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Ironisnya ada banyak orang hari ini alih-alih melayani Tuhan, tapi kemudian kehilangan esensi untuk memuridkan sesamanya. Mereka sibuk dengan aktivitas di dalam gereja atau di luar gereja, tapi kemudian mengabaikan panggilan memuridkan istri atau anak-anak mereka di dalam sebuah keluarga. Bagian kedua yang tidak kalah penting adalah tentang kompetensi. Kompetensi ini terkait dengan karunia ya. Dan kita tahu di dalam Alkitab kita dijelaskan bahwa masing-masing orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda tetapi untuk kepentingan bersama. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita mau melihat tentang pelayanan, setiap karunia yang diberikan kepada masing-masing orang itu semakin jelas nampak ketika kita dalam sebuah gereja. Ingat, kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan anggota tubuh Kristus itu diperlengkapi oleh para gembala. Kita sebagai orang-orang kudus diperlengkapi untuk kita bisa memaksimalkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus tahu bahwa panggilan kita ketika diperlengkapi dalam sebuah gereja adalah keluar untuk menjadi berkat memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus atau mungkin yang beragama Kristen tapi masih belum memiliki Kristus di dalam hatinya. Last but not least adalah tentang karakter building. Jadi kalau kita tahu tentang panggilan kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi yang utama adalah bukan apa yang kita bisa lakukan tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ketika kita ditebus oleh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apalah artinya sebuah pelayanan baik di dalam gereja atau di luar gereja kalau kita tidak semakin serupa dengan Kristus. Maka sangat penting sekali untuk kita mempunyai sebuah semangat untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui pelayanan Tuhan percayakan. Filipi pasal 2 menjelaskan hal ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiranmu di dalam pikiran Kristus. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita sebagai saudara seiman itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Ini yang penting dalam pelayanan sebenarnya. Maka kita itu diundang untuk tidak hanya sekedar melakukan aktivitas tanpa sebuah kualitas. Dan kualitas seorang murid yang sejati itu ditemukan ketika kita belajar untuk melihat dan memandang Kristus sebagai Tuhan yang memanggil kita. Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan agamis setiap hari, setiap minggunya, tetapi bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Oke guys, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk share dan komen. Saya Joy Manik, saya pamit. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Bye-bye.